Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa dan selamat datang di Pergi Mendunia. Di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Aufar, mahasiswa matematika ITS yang saat ini sedang menjalankan studi di Taiwan di bawah beasiswa Taiwan Experience Education Program atau TEEP. Gak hanya itu, Aufar juga pernah mendapatkan JASO Scholarship untuk melakukan Global Project Based Learning di Jepang loh. Nah, seperti apa sih keseruan pengalaman-pengalaman dia ini? Ayo langsung aja kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Aufar. Nama gue Alvar Ramajakwera, gue dari Departemen Matematika di Institut Teknologi 10 November, dan sekarang gue ada di NTUST, National Taiwan University of Science and Technology, di bawah program TEP. Halo, Far. Halo Syifa Alina Amri, Harus nggak lengkap selamat ya? Oke. sore. Halo, Alvar Ahmad Jokwera. Selamat. Iya, di lu sore ya sekarang ya. Iya, dulu jam berapa? Gue jam 10.21 sekarang, jadi masih pagi. Oke, Gimana sore. ya? Lagi di mana sih nih ngomong-ngomong? Lagi di mana? Mungkin gue liatin kali ya. Oh, boleh banget. Ini Wow. kebetulan pas banget lagi di depan pintu utamanya. Maaf Heeh, ya, ada mobil bak. heeh, Itu main entrance-nya di sana. Terus heeh, ini kayak ada apa ya? Sejenis mungkin kayak monumennya lah or something. Nah ini heeh. gedungnya. Dan ini gue pas banget lagi di depan library-nya. Oke. Tuh ada orang Library tuh. mana kalau boleh tahu? Library Universitas atau... Universitas Kris. Ini aku lagi di National Taiwan University of Science and Technology. NTUST. Oke, NTUST. Oke, Ya. oke. Jadi sekarang tuh ceritanya lo lagi jadi mahasiswa di NTUST gitu. Atau gimana sih? Gue jadi mahasiswa sementara lah, sekitar 4 bulan di sini. 4 bulan. Oh, udah dari kapan? Gue tuh mulai dari April. April kemarin sebenarnya tuh harusnya tuh udah dari Februari Oke. untuk mulai semesternya. Tapi karena pada saat itu ada delay pemberian dokumen LOA, terus karena tabrakan sama Chinese New Year juga, itu karena itu delaynya. Jadi kita baru bisa ngurus visa itu sekitar bulan Maret. Jadi kita baru final berangkat itu bulan April kemarin Oke. sampai bulan Juni nanti. Gitu. Dari bulan April sampai bulan Juni. Ya. Oke. Emangnya, bentar, mungkin kita bisa eh, trace lebih detail lagi ya. Kayak kok bisa lo tuh jadi mahasiswa sementara di NTUST ini kayak lo cerita tadi, lo tuh sebenarnya ikut program apa dan mungkin bisa diceritain dikit aja. Ya lo di sana ngapain lagi tuh istilahnya? Oke. Jadi mungkin gue cerita dari awal ya. Gue dapat info ini itu sebenarnya memang sebenarnya dosen gue itu ada bentuk kerjasama gitu sama profesor di sini. Tapi sebenarnya ini masuk ke program TEP. Jadi ini tuh program dari pemerintah Ministry Education-nya Taiwan biar international student tuh bisa experiencing pembelajaran di Taiwan gitu. Nah ini karena berhubung ada scholarship-nya juga, jadi emang disediakan monthly stipend gitu buat mahasiswa internasional untuk ya untuk living expense di sini itu disediakan. Jadi kayak kesempatan yang lumayan juga gitu. Jadi akhirnya aku ambil itu di-upload di Instagram departemen sebenarnya. Itu informasi dari dosennya. Terus akhirnya diseleksi internal sama departemennya. Terus habis itu juga diseleksi dari pihak sininya juga. Baru alhamdulillah itu sekitar Februari akhir itu diumumin hasilnya gitu. Terus sih Hmm, dari awal daftarnya tuh sekitar awal tahun tuh, kalau saya ingat tuh. Baru hmm. awal tahun itu. Oke, berarti lo sekarang di sini udah dari April nanti sampai bulan Juni ya? Ya, awal April. Lumayan banget sih itu. Terus kalau boleh tahu tadi lu bilang ini programnya kayak partnership sama departemen lu. Terus emang di sana tuh yang lu pelajarin itu apa atau kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswanya tuh ngapain sih? Oke. Mungkin kalau dari program yang aku ambil sendiri, aku tuh diwajibin ngambil kelas juga di sini. Tapi sebenarnya eh, mainnya itu adalah kita ada lab intern sama final projectnya nanti. Jadi kita ngambil dua kelas.
ya di sini. Sebenarnya ada pilihan juga, cuma karena berhubung aku SKS-nya udah sisa tugas akhir, jadi aku ngambil 2 matkul aja di sini. Karena kan berhubung buat cari informasi belajar lah, yang namanya juga belajar, akhirnya aku ngambil 2 matkul juga, itu ngambil text mining sama text mining tutorialnya. Jadi sebenarnya kebetulan program ini kerjasamanya sama Departemen Computer Science-nya di sini gitu. Nah, eh, terus selain kelas, terus juga ada final project-nya. Jadi dari mereka sendiri, dari lab-nya itu kayak kita dikasih beberapa topik dan kita nanti milih salah satu dari itu. Nanti secara tim itu kita bakal ada literatur review gitu. Terus abis itu nanti ada apa yang bisa kita ubah gitu dari literatur itu, terus nanti kita presentasi di akhir. Dan untuk mata kuliahnya sendiri itu juga ada final project-nya juga masing-masing. Gitu sih. Kalau misalkan untuk kegiatan yang aku lakuin di sini, kelas sama lab-nya juga. Oke. Lab intern itu berarti maksudnya kayak riset gitu ya di sana ya? Ya, tapi sebenarnya untuk lab intern yang secara khususnya sendiri ada ditawarkan dari pihak mereka, tapi kebetulan aku nggak ngambil, ada temanku beberapa yang ngambil itu untuk kegiatannya memang membantu risetnya di lab sana. Tapi kalau misalkan yang kegiatan utama yang memang semua partisipan itu ikut, itu yang bagian review literatur ini. Jadi kayak kita jurnal-jurnal review gitu, terus ide apa yang bisa kita kembangin gitu, apa yang bisa kita ubah dari jurnal tersebut yang bisa eh, memberikan hasil yang lebih baik gitu. Terus nanti final projectnya itu semua partisipan emang dapat. Cuma kalau untuk yang memang project khusus dari labnya itu ditawarkan, jadi per topiknya itu dijatahin 2 anak gitu. Nanti kalau misalkan memang ada yang minat, mereka bisa ikut join gitu. Hmm. Literature review. Berarti itu nanti kalian akan menghasilkan paper selama di sana atau contribute ke paper si profesornya atau gimana sih? Sebenarnya kalau dilihat lagi, mungkin diharapkannya bisa dikembangkan gitu ya Hmm. sebagai paper gitu. Hmm. Tapi kalau sampai sekarang sendiri tidak ditargetkan kayak gitu sih. Cuma kita memang sebatas untuk yang grup itu di jurnal aja, terus mencantumkan ide-ide yang bisa kita ubah dari jurnal itu. Terus ada yang jurnal reviewnya, ada yang individu juga sebenarnya. Tapi memang tidak secara langsung ditargetkan untuk membuat paper sih. Jadi nggak yang sampai se-advance itu. Itu kayak eh, mengu- mengu- mengemuka- mengemukakan inovasi kalian masing-masing gitu ya terkait Ya, benar-benar eh, benar banget. oke oke di bidang apa tuh tadi tadi kayak lo sempat nyebut text mining atau apa gitu sebenarnya Iya, yang mau kalian risetnya apa nih? sebenarnya kalau misalnya di sini topiknya tuh kan mainnya tuh judulnya artificial intelligence gitu. Cuma kebetulan kelas yang ditawarkan itu tentang text mining. Jadi ya kita berhubungannya sama tekstual data gitu sih. Hmm. Kemarin tuh kebetulan aku baru dapat tugas. Ini sebenarnya bidang yang baru aku pelajarin jujur. Karena di matematika sendiri aku nggak ngambil lab big data dan lain sebagainya dan kawan-kawan gitu aku nggak ngambil. Cuma karena pas di sini akhirnya aku belajar, terus kayak kemarin hal yang masih sederhana sih sebenarnya, kayak misalkan sentiment analysis gitu-gitu. Itu masih masih tugas-tugas dari tutorialnya. Cuma nanti untuk final project kalau nggak salah itu bakal berkaitan sama large language model. Itu Hmm. itu topik ini utamanya sih. Kalau misalkan yang kelompokku ambil, cuma ada beberapa bidang lain yang ada tim lain yang emang udah ambil juga. Cuma aku nggak menguasai itu. Sebenarnya yang LLM juga aku tidak menguasai, tapi eh, ada niatan buat belajar ke sana gitu. Oh, berarti ntar kalau gue nangkepnya itu kalian nih datang topik besarnya pokoknya kalian semua akan ngerjain sesuatu hal tentang artificial intelligence gitu ya. Ya, Oke, terus nanti eh, fokusnya dibagi-bagi lagi itu. Misalkan kayak lo bilang tadi, lo sendiri LLM atau ya. kayak gitu ya. Iya, emang nanti dibagi-bagi dan setiap topik itu bakal tim. Dan ada yang individual juga sebenarnya. Jadi di tim nanti setiap individu juga bakal punya jurnal reference masing-masing juga gitu. Yang diharapkan mungkin bakal mendukung
si tugas utama kelompok ini gitu. Hmm, oke oke. Dan itu tadi kan lo sebut lo ambil 2 mata kuliah ya Iya, sama di situ. Nah itu tuh kalian 2 mata kuliah itu bekerja untuk satu project besar yang sama atau kayak masing-masing mata kuliah ada goalsnya sendiri, ada pembelajarannya sendiri. ah, kebetulan kemarin juga udah sempat di state sama teaching assistant-nya di bagian tutorial. Jadi memang tutorial ini memang dibentuk buat mendukung final project untuk yang kelas tech mining. Jadi memang kebetulan SKS-nya juga cuma satu untuk yang tutorial. Jadi memang untuk mensupport kita di kelas text mining. Jadi untuk yang final project, untuk di mata kuliah sebenarnya ada di text mining-nya aja. Yang tutorial tuh kayak nge-code-nya, terus dia ngerinciin aja penjelasan dari dosen yang udah dikasih materinya di mata kuliah yang utama. Gitu sih. Kayak mata kuliah praktikum lah ya, Ya, itu. Terus berarti mata kuliah yang satunya lagi itu apa? yang text mining biasa. Oh, Ya, bentar. Tadi kan 2 mata kuliah. ya, text mining sama tutorial itu aja yang aku Oh, ambil. text mining sama tutorial, tapi topiknya Iya, masih seputar text mining tadi. iya, benar. Jadi memang Ah, oke. saling. Yang satu emang untuk praktikalnya, yang Ya, satu ya. secara teoritisnya. Oh, I see, I see. Hmm. Oke, oke, oke. Terus sejauh ini gimana menurut lu? Programnya, pembelajarannya, kayak lu merasa ada perbedaan gak antara di Taiwan sama lo di Indonesia dulu gitu? Hmm, apa ya? Gue tuh sebenarnya s- karena kebetulan gue kan dari departemen matematika ya, bukan memang tujuan utamanya ke di bidang ini gitu. Sebenarnya gue nggak bisa nge-compare dengan computer science di tempat kampus gue asal gitu loh. Karena kan memang gue nggak di sana. Cuma kalau misalkan yang gue rasakan secara sistem belajarnya, memang alur belajarnya mereka tuh cepat dan lebih detail sih sebenarnya menurut gue. Yang gue rasa ya. Cuma gue nggak bisa compare secara langsung dengan computer science-nya di ITS di kampus gue. Karena emang gue nggak di sana. Tapi gue ngerasa di sini bener-bener eh, tugas dia rinci banget, bener-bener detail penilaiannya. Even kayak kemarin eh, cuma sekelas tutorial aja, kan kita memang buat laporan gitu ya. Tapi kayak mereka benar-benar memberikan review itu tuh satu meeting itu di sesi akhir itu mereka benar-benar teaching asistennya tuh ngasih tahu ini contoh cara penyajian yang baik, penyajian data yang baik secara detail, dia kasih lihat mana yang buruk. Jadi benar-benar kita belajar dari awal dari kecil penyajiannya aja dulu, baru kita analisanya itu benar-benar dilatih sih di sini. Jadi menurut gua eh, lebih detail aja gitu dalam pembelajarannya. Cuma overall ya balik lagi sih sebenarnya gue nggak bisa bandingin sama computer science di ITS karena emang gue bukan anak sana gitu sih. Iya, ya. Oke, oke. Lebih ini ya, kayak lebih ada yang ngebimbing gitu buat lo bener-bener bisa menguasain gitu. Iya, iya, bener banget. Gue setuju karena gue merasa dipermudah banget dengan kelas tutorial ini, Hmm, jujur. oke. Nice, 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 nice banget. Terus, tadi kita udah ngomongin sedikit nih perkara perbandingan kultur studi dalam pengalaman lo di Indonesia versus di Taiwan. Kalau misalkan culture-nya in general, lo bisa ceritain dikit nggak sih kayak apaan aja perbedaan yang lo lihat dan yang lo rasain selama ini? Culture gue mungkin boleh nggak sih gue cerita kayak tentang orang-orang di sini karena kebetulan gue setiap hari spending waktu di perpus Hmm, kayak hmm, gue gue nggak tahu ya ini gue norak atau enggak tapi kayak gue ngerasa bener-bener mereka di sini belajar tuh bener-bener belajar straight dari pagi sampai gue tuh sampai kayak hafal nih orang yang selalu ke perpus dan di saat gue ada terus gue balik lagi sorenya nih orang masih ada kayak nggak selesai mereka belajar gue nggak tahu kenapa mereka kayak mungkin semangat belajarnya tinggi banget ya. Kayak bener-bener ambisi belajarnya dan sekalinya emang waktunya mereka belajar ya mereka bakal belajar terus gitu itu sih yang gue ngerasain mungkin gue hmm, culture shock karena gue malas belajar kali ya dulu Wah, gak tau ya cewek asli gitu-gitu amat ya. iya bener kayak paling kayak kalau misalnya di ITS udah Hamin satu aja belajar kalau misalnya ada quiz gitu nah di sini kebetulan kemarin
kuis satunya di ini apa namanya dikasih tahu tanggalnya kapan. Cuma katanya kuis dua rencananya bakal random tiba-tiba bisa aja tiba-tiba tanggalnya. Jadi gue kayak oke gue harus belajar. Mungkin itu ya mereka kayak mempersiapkan diri akan hal itu kali ya. Jadi menurut gue di sini kelihatan orang-orangnya belajarnya emang oke banget gitu. Ini kebetulan gue juga tetanggaan sama NTU nih. Di seberang gue ada NTU, National Taiwan University, dan gue kebetulan ada kenalan di sana. Dan memang belajarnya juga makin-makin lagi. Gue kayak dari pagi sampai sore itu masih belajar, kelas, terusin belajar lagi. Pas itu menjelang midterm sih sebenarnya gue nggak tahu kalau kesehariannya. Iya. Kebetulan kemarin abis midterm banget, jadi terlihat orang-orang lagi belajar-belajarnya tuh kemarin. Terus sih kalau misalkan secara culture gue merasa bedanya di sana karena mungkin gue malas sebenarnya sebelum Iya, lo bisa beradaptasi nggak dengan style yang kayak gitu? gue jujur karena mereka di perpus kayak gitu ya, gue jadi kebawa gitu karena Hmm. eh kebetulan kan gue lagi ngerjain TA juga ya dan gue ngerasa gue ngerjain TA di sini tuh kebawa aja gitu gue fokus terus tapi nggak sampai lebih dari 5 jam terus gue tetap lanjut lagi gitu nggak paling kayak 3 jam berhenti baru 15 menit HP-an enggak itu kan kita banget ya biasanya ya enggak kayak paling 3 jam terus keluar makan di kantin habis itu balik lagi oh sholat dulu kantin kebetulan musolanya deket kantin jangan Oke, lupa sholat jangan lupa sholat Insya nah Allah. terus balik perpus paling nanti sampai sore sholat asar maghrib habis itu belajar lagi kebawa sih sebenarnya suasana belajarnya jadi kayak makin semangat makin semangat. Wih, mantap. Oke, tadi menarik nih, lu sempet nyebut musola. Itu mungkin gue bisa tanya sekarang perspektif lo sebagai orang Muslim nih, kayak fasilitas yang lo rasakan di sana gimana? Mungkin dalam hal yaitu tadi kayak musola atau fasilitas sholat, terus makanan, dan juga gimana sih kayak lo merasa nyaman gak sih buat bisa kayak beribadah selama di Taiwan dan lain-lain? Kalau perkara ibadah gue jujur merasa aman-aman aja ya karena sebelum gue berangkat kebetulan dosen gue tuh ngirim kayak poster kan kebetulan gue tuh berangkat ke sini pas lagi bulan puasa ya 10 hari terakhir itu tuh bahkan di dormitorinya mereka tuh ada musola itu ada pembagian imam teraweh sampai ada kayak gitu gitu loh yang sebenarnya gue nggak sebelumnya gue nggak expect bahkan ada teraweh jamaah gitu Iya. di musola jadi di dorm yang di sini tuh ada musola terus di deket kantin di atasnya tuh ada musola kecil gitu dan emang biasanya kita kalau misalkan dari perpus sholatnya di sana nah cuma kalau misalkan ke masjid juga bisa sebenarnya ini jujur masjid itu lokasinya cukup dekat dari sini dan masjidnya ada dua itu yang grand itu yang gede sama yang cultural itu yang lebih kecil tapi dua-duanya nyaman jujur gue sebagai umat muslim di sini merasa terakomodasi untuk Hmm. ibadah ya dan tadi tentang makan ya kalau tentang makan di sini gue udah ceritakan sebelumnya kalau gue makan sayur gitu karena ini di sini kebetulan ada boothnya vegan Oke. dan gue nggak hampir setiap hari sebenarnya karena gue tukar-tukar sama ini Thailand food. Hmm. Nah kebetulan di Thailand itu memang kayak udah banyak orang Muslim yang makan di sana karena ada menunya juga rice plus vegetable gitu. Dia tuh udah satu paket gitu. Dan memang nggak menyediakan pork di boothnya yang itu, booth yang Thailand food. Jadi kayak gue pede nih mau makan di sini. Jadi kalau perkara makan sih sebenarnya aman-aman aja. Dan eh, kalau misalkan ke Sevel kan biasanya kalau misalkan di atas jam 8 tuh kita ada diskonan ya Sevel. Kita biasanya nyari dan itu tuh eh, mungkin misalkan teman-teman nih misalkan ada yang nonton gitu. eh Make sure aja ditranslate itu belakangnya karena kemarin gue sempet kecolongan sih sebenarnya. Oke. Kayak ternyata ada ham dan memang gue pas makan kok rada asing aja gitu. Jadi Hmm. pas di belakangnya gue lalai sih gue baru cek terus ternyata ada gitu. Dan Tuh kalau boleh tahu emangnya kenapa? makanan yang lo beli itu apa yang sampai ada ham tersembunyi itu? Oh, omurice sih, omurice. Gue tuh mikirnya Hmm. omurice ya udah omelet doang. Iya, iya. Dalamnya ternyata tuh di tengahnya tuh ada ham.
gue udah makan tuh sama teman gue udah makan, terus kok ada slice daging-daging gitu. Ceret, hmm, asing nih. Gue scan lah belakangnya. Oh, duh, ya udahlah. Kan nggak tahu ya. Jadi Hmm. kayak ya udah semenjak itu makin detail lagi. Tapi kadang ada penjaga toko kalau misalkan teman gue yang pakai kerudung, kayak misalkan salah ngambil barang tuh biasanya suka diingetin itu eh, bukan untuk Muslim gitu. Tapi kadang ada mereka juga yang kebanyakan sih belum fasih dalam berbahasa Inggris ya. Jadi emang kita yang harus ngecek sendiri sih gitu. Jadi kalau em, kayak restoran halal gitu, lo pernah nemu nggak sih? Atau yang emang mereka dilabelin halal gitu? Ah, restoran halal gue kebetulan pas sholat Id malamnya itu gue makan deket dorm gue ada ini restoran India Hmm? nasi biryani India kan ya? Iya nggak sih? Ya kayaknya deh. Iya pokoknya nasi biryani kare-karean gitu itu ada dan itu memang udah ada certified gitu halal di sana tulisannya jadi kayak oke ini tempat yang tepat buat gua makan halal sesekali Hmm. karena mahal jadi kayak ya udah. Tapi kebetulan di dekat dorm gue emang ada beberapa. Biasanya di restoran Vietnam tuh, biasanya orang-orang Islam tuh nyari ke sana. Terus ada yang emang fried chicken gitu yang udah ada sertifikasi halalnya juga ada. Gitu tuh. Alhamdulillah sih aman sih kalau perkara halal. Oh. Tapi jangan kecolongan aja. Eh, tadi ada satu poin menarik nih yang gue pengen highlight juga. Perkara lu 10 hari terakhir puasa di Taiwan, terus sempat ngerasain lebaran juga di sana. Ya, Boleh dong cerita kayak gimana tuh suasananya kalau Ramadan dan lebaran gitu? Ramadan. Oh, ini sih yang paling seru banget bagi gue. Gue tuh beberapa kali buka puasa bersama di Taipei Grand. Taipei Grand Mosque itu memang yang gue rasakan adalah Taiwan ini orang-orang Islamnya tuh berbeda dari segala penjuru gitu loh. Kayak dari timur, barat, selatan, utara itu Islamnya ngumpul gitu di masjid itu gitu. Pada saat gue datang wah gila ini dari mana-mana gitu. Dan emang masjidnya tuh nyediain bukaan yang enak-enak banget. Jadi lu gini, ini masjid, kita sholat maghrib dulu, habis itu setelah itu kita ngantri, dan di dalam itu ada beberapa meja bundar, ada banyak meja bundar gitu, dan beberapa kursi. Itu nanti orang tuh secara random diarahin gitu ke sini, beberapa orang yang saling tidak mengenal satu sama lain, makan di satu meja yang bersamaan, terus kayak nanti ada beberapa petugas masjidnya itu yang kayak ngasih makan lauk segaban gitu pas itu gue sempat dapat kambing kambing segaban geblak kentang gitu-gitu wah gila itu mukbang coy jadi mereka tuh bener-bener kayak nge-provide banget orang-orang yang buka puasa dan itu setiap hari selama Ramadan dan makanannya gonta-ganti enak-enak gitu jadi gue kayak memanfaatkan momen itu ya dan yang gue rasa tuh bener-bener kerasa kebersamaannya wih gila kebersamaan apa ya karena ini first experience gue sholat dengan eh, orang-orang Islam yang eh, bukan dari Indonesia gitu loh istilahnya. Iya. Kayak ada yang Chinese, ada yang dari mana-mana pokoknya. Wah, semuanya berkumpul lah kemarin di sana gitu. Dan untuk Lebaran kebetulan gua tuh nyari kemarin gue tuh sempat nyari yang biasanya tempat sholat itu di mana. Dan itu tuh gua lupa ya nama tempatnya apa. Jadi pokoknya kalau nggak salah itu kayak museum or something depannya tuh ada kayak lapang gitu dan mereka emang biasanya ngadain sholat id di sana dan yang apa ya gue kan ini pertama kalinya sholat id ngerantau ya maksudnya di luar sendiri gitu nggak sendiri maksudnya nggak bareng keluarga gitu jadi kayak kerasa sedihnya di saat kayak orang rame kebetulan nih ada dua baris kan yang cowok sama cewek jadi yang cewek itu banyak banget antriannya dan pada lari-larian. Ada yang bawa tongsis sambil lari. Tak 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 gue kayak gila ini orang masih sempet-sempetnya bawa tongsis sholat gitu. Sholat. Ya mungkin ini ya. Kebetulan kan di Taiwan itu memang banyak tenaga kerja dari Indonesia juga ya. Jadi kayak eh,
orang Indonesianya rame juga. Jadi sholat Id juga benar-benar kerasa seperti sholat Id pada biasanya. Cuma mungkin karena ngerantau aja jadi kerasa mellownya lah sedikit gitu karena kangen biasanya sholat Id bareng keluarga. Cuma overall seru sih ini karena first experience sholat bersama orang-orang baru. Hmm. Itu pelaku lari-lari bawang tongsis orang Indonesia juga tuh jangan-jangan. Ya, orang Indonesia banyak ngevlog. Gue kayak eh lagi kebetulan kan banyak sesi ya karena emang itu rame banget. Jadi kayak sholat itu tuh dikasih beberapa sesi gitu dan gue kebetulan pas itu dapet sesi dua. Nah, Wanda itu kan tadi gue bilang rombongan cewek kan banyak. Itu Hmm. kalau nggak salah dapet sesi yang tiga. Jadi kayak kita kepisah satu sesi atau dua sesi malah. Pokoknya karena rame banget jadi akhirnya gue nunggu dulu di sana nunggu yang cewek-cewek selesai karena mereka kedapatan sesi yang gak barengan sama kita. Oke, ada Wanda. Berarti eh lo tuh nggak sendirian nih berangkat ke Taiwan kemarin. Enggak. Kebetulan kita emang ada beberapa anak matematika. Emang anak matematika aja kan yang dari kita. Jadi Hmm. kebetulan beberapa anak angkatan gua sama ada dua anak angkatan 21. Oh, angkatan di bawah lo ya. Ya, di bawah. Orang tuh total semua pesertanya. Ini kalau dihitung total bentar ya. Sama kebetulan kita ada dua orang juga dari India. Jadi either 16 atau 18 itu. Wah, Gue lupa. 16 rame atau ya. 18. Rame, jujur rame. Untuk Dapat yang dapat beasiswa semua itu ber-16. dapat, alhamdulillah dapat setiap bulan. Yang Hmm. bisa mencukupi makan lah, at least. Mencukupkan. Oke, oke. eh oke, boleh deh mungkin gue eh, kulik sedikit lebih dalam lagi nih tentang si beasiswanya itu tadi. Ya, Itu gimana sih sistemnya? Lo bilang dia memang fully funded ya. Jadi itu yang di cover itu apa aja? Terus sistem beasiswanya sendiri itu kayak gimana sih, Pak? sebenarnya gue nggak, ini tuh nggak fully funded, tapi dia kayak ngasih Oke. monthly stipend aja. Itu sekitar 12.000 kalau yang program gue ini, 12.000 per bulan. NTD itu sekitar 6 juta. Dan di sini 6 juta tuh udah sangat cukup buat sebulan ya. Mhm. Bukan sangat lagi, sebenarnya udah cukup banget. Apalagi lu makan tuh paling sebulan 4.000 udah oke gitu loh, udah bener-bener cukup banget 4.000. Masih sisa 8.000, masih sisa 4 juta. Lu mau apain, mau lu, oh buat transport juga bisa. Karena kebetulan gue transport di sini udah beli, jadi ada T-Pass itu sebulan tuh unlimited buat kemana-mana untuk di Taipei sama 3 kota besar di sekitarnya. Jadi itu sekitar 1.200. Jadi bisa ya 5.000, 5.000-an itu udah cukup sebulan. Jadi lu tinggal sisanya lu mau apain, apa lu mau buat tutup tiket lu di awal atau nanti pas tiket pulang juga bisa. Karena ini kebetulan gue selama di sini offline-nya tuh kan baru April. Jadinya sebenarnya untuk program offline-nya itu 3 bulan hitungannya. Oh, Jadi gue selama 3 bulan ini bakal dapat 12.000 setiap bulan gitu. Udah cukup sih menurut gue untuk di Taiwan karena sebenarnya di Taiwan tuh nggak yang mahal banget. eh Misalkan kayak lu itu gue jauh gitu loh untuk apa namanya perbandingan harganya karena di sini masih cukup terjangkau. I see, I see. Oke. 12.000 per bulan itu dari si NTUST-nya. Iya, kalau dilihatnya sih dari TIP-nya malah Oh, sebenarnya. TIP. Cuma apakah Oh, gue tuh kurang tahu tentang alurnya apakah dia memberikan ke kampus atau gimana. Cuma kayak nyampe di kita rekening lo aja gitu ya. nggak nyampe di rekening gue aja. Gue kapan nih nyampe ini masuk duit. Oke, oke. Udah ke cover lah ya untuk kebutuhan lo sehari-hari gitu ya. Iya, mungkin kalau misalkan bisa dibilang ini sisanya bisa juga gue lupa sih sebenarnya nyebutin dorm. Dorm juga apa namanya dari sisaan itu. Jadi masih sisa juga karena gue dorm tuh sebulan 3.800. Masih ada sisa juga sih sebenarnya. Kalau misalkan di ini lumayan sih sebenarnya ini beasiswanya. Apalagi kalau buat anak-anak S2 sama PhD gitu itu justru dormnya gue tuh dapat informasi dormnya tuh cuma dipatok 1.000 NTD.
Murah banget 1.000 NT. Dorm tinggal 30 hari sebulan. Ya 30 hari sebulan ya. Murah gitu sih. Apalagi mereka pasti duitnya udah lebih banyak gitu loh, beasiswanya. Itu kayak 1.000 udah duit yang sangat murah bagi untuk dorm. Itu sih kok. Oke, menarik, menarik. Wah, terus gue tadi sempat ini nih, lo nyebut satu poin yang menarik tentang kefasihan berbahasa Inggris. Nah, ini kan lo posisinya, bentar, mungkin lo bisa cerita dulu, lo itu sebagai international student, mahasiswa lainnya tuh lo bareng sekelas sama anak-anak Taiwan, atau kelas lo mahasiswa asing, terus kayak gimana tuh penyampaian studi dan pembelajarannya dalam bahasa Inggris, lo mengalami kendala nggak sejauh ini? Gue kebetulan di sini tuh masuknya ke kelas yang isinya memang international student. Jadi kita nggak gabung sama mahasiswa Taiwannya. Dan profesornya juga memang mengajarkannya kan pakai bahasa Inggris ya. Dan kalau gue sendiri sih sebenarnya tidak jujur, untuk kendala dalam memahami omongan profesornya tidak terlalu jadi kendala buat gue. Cuma yang jadi kendala memang materinya aja susah. Jadi gue yang susah mengertinya tuh di sana sebenarnya. Tapi alhamdulillah untuk apa nih, untuk bahasa sendiri aman sih. Asalkan dipersiapkan aja kalau untuk bahasa. Oke, terus eh tapi buat yang mau ikut nih, ada syaratnya dulu nggak sih, kemampuan bahasa Inggrisnya kayak apa? Ada syarat TOEFL atau IELTS-nya gitu? Oh, gue tuh kemarin kebetulan tuh pakai TOEFL-nya ITS. Mm-mm. Karena memang requirement dari si dosen kita tuh ini pakai pakai TOEFL-nya kita. Cuma kalau teman-teman bisa, teman-teman, maaf ya, ke bawah. Eh bisa langsung cek di websitenya aja, soalnya gue sendiri tuh baru cek pada saat itu memang program kita itu terdaftar di webnya TIIP. Jadi bentar, TIIP websitenya ini di tip.studyintaiwan.org. Mm-mm. Taiwan Experience Education Program itu bisa dicek untuk requirement-nya. Cuma memang mereka mewajibkan eh, nilai bahasa Inggris Mm-mm. tes itu wajib. Cuma gua nggak bisa kasih detail apakah itu harus TOEFL, IELTS, TOEFL IBT, ITP, ITP ya gitu. Cuma kebetulan kemarin gue pakai TOEFL-nya ITS sih. Dan itu bisa kalian cek langsung di websitenya tiep.studyintaiwan.org. TIP internship internet. Itu banyak banget kegiatannya teman-teman, kalau misalkan teman-teman. Maaf ya, ke bawah lagi. Kalau Gak apa, misalkan bener dong. ada yang relate bidangnya sama eh, penonton gitu. Itu ada nih, gue sambil baca nih. Ada Hmm. engineering, ada medicine and public health, natural science. Ini yang nonton kira-kira ada anak ITES nggak? Kebetulan kan di ITES Global Engagement kemarin baru sharing ini informasi. Iya, iya, iya. Semoga banyak deh yang dari ITS yang nonton. Iya, 30.000 NTD per bulan lu, 15 juta per bulan. Satu hal yang menarik lagi nih tentang Kak Ovar ini ya, ternyata dia itu nggak cuman ke Taiwan doang nih selama masa kuliahnya. Kayak lo juga sempat ada experience ke negara lain ya, Var ya, kalau nggak salah, dan itu pakai beasiswa juga. Iya nggak sih? Alhamdulillah, Gila. alhamdulillah. Boleh diceritain nggak tuh kira-kira ada pengalaman apa lagi sih ini kemarin? Gue kebetulan itu udah hitungannya bentar, hampir 2 tahun lalu ya. Berarti satu setengah tahun lalu, November 2022 itu gue kebetulan ikut Global Project Based Learning di SIT Chibaura Institute of Technology di Jepang. Jadi itu kebetulan beasiswanya, kalau tadi kan beasiswanya ini di bawah TIP ya. Kalau yang pas itu JASO, ininya Jepang. Jadi itu sih kalau programnya yang gue ikutin pada saat itu. Kayak gimana tuh program yang di Jepang dulu? Mungkin bisa diceritain juga sedikit. Oke. Kebetulan ini kalau yang di Taiwan kan gue di Departemen Computer Science. Nah, kalau yang di Jepang itu memang Departemen Matematika. Jadi eh, kita memang topiknya itu tentang mathematical modeling. Kebetulan TA gue tentang mathematical modeling juga. Jadi pada saat itu memang sangat relate lah gitu dengan apa yang gue pelajarin di
kampus gitu. Dan kegiatannya sendiri kita balik lagi dibagi berbagai kelompok gue di sana selama kurang lebih baru tanggal 14, 13. Berarti berapa tuh? Ya 7 hari. Tapi kalau di total sebenarnya 10 hari sih gue di sana. Itu kita dibagi beberapa bidang lagi. Itu tuh gue inget ada yang mathematical modeling untuk yang eh, persamaan diferensial. Habis itu ada yang satu berhubungan sama enkripsi gitu. Hmm, Gue oke. gue gue nggak connect tuh tentang enkripsi yang kayak apa sih? Kriptografi. Iya kriptografi, benar. Ya. Yang kayak gitu-gitu. Terus ada lagi yang lain. Nah kebetulan gue ngambil yang persamaan diferensial ini. Terus dari sana, jadi sebenarnya pas datang kita tuh disuguhkan dengan eh, perkuliahan, bukan perkuliahan sih, kayak kelas singkat lah gitu dari mereka di 1 hari pertama itu. Kayak mereka menyajikan 4 topik itu dengan profesor yang berbeda. Terus kayak kita disuruh milih nih mana yang memang match dengan kita. Setelah itu dari sana baru kita mulai topik apa yang bisa kita bawa tentang materi ini. Jadi kita kayak merancang lagi sih sebenarnya pada saat itu. Terus kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan, kita bisa konsultasikan dengan profesor yang memang bertugas, yang ngisi topik yang pada saat yang kita pilih. Ya. Kita juga di sana difasilitasin buat eh, ngerjain di kampus di labnya pada saat itu. Itu selama kalau mainnya tuh sebenarnya selama 1 mingguan, kalau misalnya 1 minggu itu kita di sana ada grup discussion juga sama mahasiswa sananya juga. Nah, jujur ini untuk discussionnya rada sulit sih sebenarnya. Enggak, untuk di kelompok gue sendiri ya, karena ini balik lagi ke bahasa Inggris. Mereka itu ada beberapa yang memang kurang fasih, jadi kita masih berkomunikasi itu pakai pakai Google Translate, kayak gini-gini kayak kita ngomong, mereka tuh sebenarnya paham, tapi mereka belum fasih dalam berbicaranya. Jadi kayak menjawab kita tuh masih kayak gini, dan itu sebenarnya oke untuk kita karena ya upaya kita untuk juga ya, jadi kita ya mau gimana lagi gitu. Dan menurut gue itu sangat oke sih, aman-aman aja bagi gue. Terus overall programnya oke banget itu di akhir kita final presentation menyajikan hasil dari apa yang udah kita discuss sama anak mereka. Jadi kelompok kita tuh terbagi dari anak ITS, anak SIT, sama pada saat itu tuh ada anak kampus di Malaysia juga. Gue lupa. Pokoknya tergabung dari 3 kampus itu. Cuma kebetulan kelompok gue terdiri dari 2 kampus doang, ITS sama SIT. Gitu sih. I see. Oke, oke. Bisa kasih ini nggak sih, Far? Kayak sepatah dua patah kata motivasi atau tips mungkin buat orang-orang yang kayak pengen nih bisa bisa dapat peluang-peluang internasional seperti lo gitu. Apa sih yang bisa mereka lakuin gitu? Oke. Yang bisa dilakukan pertama yang penting adalah bahasa Inggris dulu. Itu yang paling penting. Bahasa Inggris itu sebenarnya gerbang pembukanya gitu. Kayak kan itu kunci lu komunikasi ya dengan luar gitu. Jadi kayak mantepin bahasa Inggris, persiapkan buat tes. Udah setelah itu lu cari tahu informasi-informasi yang memungkinkan. Ini banyak banget. Apalagi kayak kalau misalkan lu kuliah di luar yang kuliah di kampus luar tuh bisa. Kalau di Jepang kan ada Max gitu ya. Iya. Itu kayak gitu-gitu. Terus eh, kalau di kampus kalian ada international office-nya, bisa cek juga sosial medianya mereka, pantengin, tanyain departemen kalian kerjasama sama kampus apa, terus kampus kalian kerjasama sama kampus apa, sama negara apa, itu kalian cari tahu secara detail. Terus kayak em, TIP ini juga di websitenya tuh memang membuka kayak ada beberapa topik yang bisa diikutin. Lu mau pilih yang mana, tapi biasanya mereka ada requirement dari departemen apa gitu. Nah, kalian juga sesuaiin. Tapi pasti mereka butuh nilai bahasa Inggris lagi, balik lagi. Jadi yang memang harus
pentingkan itu bahasa Inggris dulu sih teman-teman, harus di prepare banget 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 banget, karena eh kebanyakan, bukan kebanyakan ya, ya memang wajib sih, eh program-program kayak gini kan pasti requirement-nya skill kita dalam berbahasa Inggris. Oke deh, mantep banget nih Far. Kita udah bahas banyak banget, ngulik-ngulik insight dari lo, dari segi akademis sampai culture-nya juga. Dan gak cuma dapat perspektif tentang Taiwan, tentang Jepang, pokoknya lengkap banget deh insight yang udah kita dapetin dari lo hari ini. Eh ya semoga yang nonton video ini dapat manfaatnya juga ya Far ya. Kayak dapat bisa belajar dari lo, bisa mungkin terinspirasi dari lo juga nih untuk mencari peluang-peluang kayak yang lo tadi ceritain gitu. Oke deh Far, mungkin thank you banget untuk waktunya hari ini. Habis ini mau ngapain nih? Gue bisa mau balik lagi Balik lagi ke nih purpose. ke pertemuan ngerjain TA, karena TA gue menunggu, sudah sempat gue tinggalkan sebentar ya. Iya, bener. Oke deh, kalau gitu Far. Good luck terus ya di sana. Oke. See you Oke, soon lu ya. good luck juga di sana Iya, ya. sama-sama. Oke, thank you banget. Oke.